wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Fadillah from class 11 Light Vehicle Engineering. I will be presenting postdoc engine. Sebelum saya menjelaskan tentang prinsip kerja pada engine postdoc ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pada engine postdoc. Engine postdoc ini ditemukan oleh seorang ternama yang berasal dari Jerman, yaitu Nicholas Otto. Ditemukan pada tahun 1876 di sebuah kota yang bernama Cologne di negara Jerman. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan prinsip kerja mesin patak. Sesuai namanya, mesin patak ini memiliki 4 siklus atau 4 langkah kerja pada mesinnya. Pada langkah yang pertama yaitu langkah hisap atau intake stroke. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah diputar oleh crankshaft setengah putaran atau 180 derajat. Secara bersamaan, valve intake terbuka lalu memasukkan udara dan injektor menyemprotkan bahan bakar. Kondisi pada valve exhaust ditutup. Kemudian pada langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, piston berada pada titik mati bawah menuju ke titik mati atas, diputar oleh crankshaft setengah putaran atau 360 derajat menjadi satu putaran. Piston membawa campuran udara dan bahan bakar untuk dipampatkan, dan kondisi pada valve intake dan exhaust ditutup sehingga terjadinya suhu pada ruang silinder naik. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu langkah pembakaran. Pada langkah ini busi mematikan bunga api sehingga terjadi ledakan. Kondisi pada valve intake dan exhaust tetap ditutup. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah power atau langkah usaha. Pada langkah ini crankshaft memutar setengah putaran menjadi 1,5 putaran atau 540 derajat. Kondisi pada valve intake dan exhaust ditutup. Piston dari titik mati atas ke titik mati bawah setelah diputar oleh crankshaft tadi. Kemudian pada langkah yang terakhir atau langkah buang atau exhaust stroke, pada langkah ini crankshaft kembali memutar setengah putaran atau menjadi 2 putaran. Lalu piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas membawa sisa-sisa pembakaran, dan kondisi pada valve exhaust dibuka dan intake ditutup. Kemudian saya akan mencari pada situ silinder. Pada top 4 ini yang bisa disetel yaitu intake valve dan exhaust valve karena tidak ditekan untuk batuk. Kemudian pada silinder yang ketiga yang hanya dapat disetel yaitu intake valve, kemudian exhaustnya tidak dapat disetel. Kemudian pada silinder kedua yang dapat disetel yaitu exhaust valve, intake-nya tidak dapat disetel. Kemudian pada silinder yang utama atau silinder 1 yang dapat disetel kedua-duanya karena tertekan atau over. Kemudian saya akan mencari posisi pada top silinder 1. Untuk menentukan pada top silinder 1 ini, kita harus memutar puli sebanyak 1 putaran penuh atau 360 derajat. Dan saat ini terjadi top silinder pada silinder pertama atau silinder 1. Pada top silinder 1 ini yang dapat disetel yaitu intake valve dan exhaust valve. Kemudian pada silinder kedua yang hanya dapat disetel yaitu intake valve, exhaustnya tidak dapat disetel karena ditekan oleh water balloon. Pada silinder ketiga yang dapat disetel yaitu exhaust valve dan intake-nya tidak dapat disetel. Kemudian pada silinder yang keempat, dua-duanya tidak dapat disetel karena ditekan oleh water alarm atau patuh. Demikian
penjelasan dari saya tentang prinsip kerja mesin patak dan mencari tok pada engine patak. Any question for me? Yang namanya maksudnya disetel tuh seperti apa? Alat yang digunakan itu apa? Untuk penyetelan itu alat yang kita perlukan filler gag sama kompeng main. Itu sudah disetel itu kan? Kayak apa caranya menyetelnya? Ada kalbengnya? Untuk cara penyetelannya belum ada. Oh. Oh ini. Ya cukup. Sekian presentasi dari saya. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.